warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita baru pertama kali bertemu pada awal tahun pelajaran baru, yaitu kamu sekarang sudah duduk di kelas 2. Apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Mestinya minggu kemarin udah ketemu Bu Guru, karena kemarin Bu Guru lagi kurang sehat, jadi baru hari ini kita bisa bertemu. Sekarang kamu udah duduk di kelas 2 ya. Kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu pelajaran ke-1, Aku Bahagia Hidup Rukun. Itu judulnya pelajaran ke-1 ya. Coba awal kitabnya dibuka ya. Halaman pertama pelajaran 1, Aku Bahagia Hidup Rukun. Yang pertama ialah mengenal kalimat ajakan ya. Kita sekarang sudah kelas 2, alhamdulillah naik semua. Kita sudah duduk di kelas 2 untuk belajar bahasa Indonesia. Yang pertama ialah mengenal kalimat ajakan ya. Jadi ada ajakan, ada perintah, ada penolakan. Di sini Bu Guru akan membacakan kalimat ajakan. Ya, coba kamu perhatikan halaman 3. Lihat kitabnya halaman 3. Coba dengarkan guru membacakan cerita berikut. Ini ajakan ya. Dinda, ayo kita latihan menari. Ayo, tapi aku ambil pakaian dulu ya. Itu namanya kalimat ajakan. Mengajak teman untuk menari. Yang kedua, Dodi, ayo rapikan meja belajarmu. Iya Bu, Dodi akan rapikan sekarang. Itu namanya kalimat perintah dari ibu untuk merapikan meja belajar ya. Selanjutnya, ayo Dimas main bola di lapangan. Torus dan Wayan kita ajak juga ya. Iya, teman-teman lainnya juga. Ini namanya juga kalimat ajakan untuk bermain bola. Selanjutnya, mari Dik, ikut kakak membeli permen di warung. Yuk, tapi adik juga diberikan ya kak. Ini juga kalimat ajakan untuk membeli apa? Membeli permen. Ya, kamu harus tahu kalimat ajakan, kalimat perintah, dan kalimat penolakan. Ya, jadi ada 3. Ada ajakan, ada perintah, dan ada penolakan. Kalau kita nggak mau, kita tolak dengan cara halus dan sopan. Kalau kita menolak, diajak teman, kita harus bilang maaf. Kalau teman ajak bermain, ya kita nggak bisa karena ada ibu akan ajak pergi ke rumah nenek misalnya ya. Jadi kita maaf, saya nggak bisa ikut karena ibu mengajak pergi ke rumah nenek ya. Itu namanya kita nolak secara halus ya. Ini ada 3 kriteria. Komunikatif, yaitu tindakan yang memperlihatkan rasa senang, berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. 2, santun, yaitu sikap yang memperlihatkan bahasa dan tingkah laku yang halus dan baik. 3, jujur, yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan orang agar selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 4, tanggung jawab, yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, alam, sosial, dan budaya, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Ini namanya kalimat ajakan dan karakter yang dikembangkan. Jadi kamu harus tahu ya, ajakan yang mana, perintah yang mana, dan penolakan.
Cara memperagakan percakapan. Coba peragakan percakapan pada gambar berikut. Peragakan bersama temanmu. Wayan, hari Minggu kita pergi bermain sepeda di taman kota. Lagi, yuk. Ayo, aku setuju. Aku tunggu di rumah ya. Ini ajak bermain sepeda, itu juga ajakan. Dina, ayo kita beli makanan di kantin sekolah. Maaf, Dinda, aku sudah dibawakan bekal oleh ibu. Nah ini karena Dinda udah punya bekal, jadi Dinda menolak diajak oleh Dina, ya. Jadi ini ditolak dengan halus. Kalau menolak teman harus ada kata maaf. Maaf, saya nggak bisa. Maaf karena saya sudah punya bekal. Itu namanya penolakan secara halus. Dimas, pergi memancing yuk. Ayo, aku ambil pancing dulu ya. Tuh ada deh, ajak memancing. Aping, ayo pergi menari. Maaf Dinda, aku harus membantu ibuku. Ini juga ditolak ya, karena dia akan membantu ibunya, jadi nggak bisa ikut menari. Ini penolakan namanya ya. Jadi ada ajakan, ada perintah, ada penolakan. Ucapan ajakan digunakan untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu. Contohnya, ayo berangkat ke sekolah. Ucapan ajakan tidak harus dilaksanakan. Ajakan dapat kita tolak dengan alasan tertentu. Saat menolak ajakan, gunakan kalimat sopan dan alasan yang jujur. Yang tadi Bu Guru bilang ya. Jadi kalau kita tolak harus ada kata maaf ya, jangan kasar, harus secara halus. Misalnya, Dimas, maaf, aku tidak bisa datang. Ibu mengajakku ke rumah nenek. Itu namanya kalimat penolakan ya. Jadi secara halus harus ada kata maaf. Ucapan perintah digunakan untuk meminta orang melakukan sesuatu. Contohnya, tolong ambilkan buku itu. Belajarlah dengan rajin. Itu namanya kalimat perintah. Ya, kalimat perintah. Kamu dapat menyebut dirimu sendiri dengan kata aku atau saya. Contoh, aku lupa mengembalikan buku Mutia. Saya lupa, jadi boleh saya, boleh aku ya. Itu namanya sekedar info buat kamu. Bacalah ucapan apakah ajakan berikut. Ini kamu baca rame-rame ya. A. Ayo bersepeda bersama. Mari main ke rumah Poppy. Yuk kita berenang. Ayo kita bersihkan kelas bersama-sama. Ini namanya ajakan. Apa yang kamu ucapkan jika mengalami peristiwa berikut? Kamu diajak bermain bola saat hujan. Apa yang kamu ucapkan? Kita harus menolak secara halus ya. Malam hari aku diajak bermain. Apa yang kamu ucapkan? Juga kita tidak mau, tolak secara halus. Kamu menyuruh temanmu untuk memindahkan tasnya. Coba buat pertanyaan ucapan perintah kepada temanmu. Ini kamu disuruh diperintah ya untuk membuat kalimat ucapan perintah kepada temanmu sendiri ya. Udah ya anak-anak sekalian, ini kita karena belajar pertemuan yang pertama. Nanti besok hari Rabu kita baru Bu Guru kasih tugas atau latihan ya. Sampai sini pelajaran kita. Semoga semuanya pada sehat ya anak-anak semua, ibu-ibunya juga yang bantu belajar, yang bantu ngajarin kamu supaya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doain juga Bu Guru biar sehat ya. Sampai di sini pelajaran kita, sampai bertemu lagi di hari Rabu besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.